Yang namanya puisi itu bagi saya adalah merupakan himpunan dari kesan-kesan yang saya tangkap dari kejadian yang ada di sekitar saya, mungkin yang saya lihat, yang saya dengar dan sebagainya. Kemudian begitu ada hentakan-hentakan yang kuat, yang begitu kadang yang namanya puisi kan sebenarnya ada sampah penderitaan, kemudian ada. Ya, selanjutnya yaitu saya sendiri pernah beberapa kali seringlah melihat Pak Kristus ini dalam sebuah pementasan puisi, terutama dengan komunitas beliau yaitu Jaspinka ya, Jaringan Sastra Pinggir Kali. Itu beberapa kali saya melihat beliau membacakan puisi, terutama yang saya yang tertarik itu masalah yang kemarin itu yang bahasa Jawa yang Geguritan, yang puisinya itu menceritakan tentang kemarau panjang yang kemarin pas hari puisi kemarin. Itu kalau menulis puisi seperti itu inspirasinya dari mana sih Pak? Nah, ini yang namanya puisi itu bagi saya adalah merupakan himpunan dari kesan-kesan yang saya tangkap dari kejadian yang ada di sekitar saya, mungkin yang saya lihat, yang saya dengar dan sebagainya. Kemudian begitu ada hentakan-hentakan yang kuat, yang begitu kadang yang namanya puisi kan sebenarnya ada sampah penderitaan, kemudian ada kekecewaan, ada rasa suka dan tidak suka, kebahagiaan dan sebagainya. Di sana kemudian ketika menyentuh pikiran saya, kemudian di sana cukup kuat hentakannya, itu kemudian memancing saya untuk nulis, dan nulis saya itu mengalir begitu saja, nggak pernah saya paksakan. Justru ketika saya kepengen nulis, saya datang mencari inspirasi, itu justru susah. Tapi ketika ada sentilan, misalnya saya melihat kejadian di masyarakat atau mendengar orang ngobrol tentang penderitaan, tentang keluh kesah, itu langsung kemudian muncul kata-kata tertentu yang kemudian saya tulis. Kadang saya buat status di Facebook atau di WA, itu sebenarnya untuk menyimpan saja supaya jangan hilang gitu. Karena ketika di kertas mungkin bisa juga hilang, tapi paling aman saya bikin status. Nah, status itu nanti ketika saya kepingin membuat puisi, tinggal saya cari, kumpulkan, nanti saya gandeng-gandengan, saya rangkai jadi satu, kemudian yang temanya itu tersambung. Kayak dulu itu yang saya baca di sana, itu kebetulan Geguritan bahasa puisi bahasa Banyumasan, yang katanya juga pernah dilombakan untuk membaca Geguritan Banyumasan di pendopo Bupati lagi Dharma Wanita itu. Banyak orang-orang yang saya kemarin baca Geguritan Pak Riswo dan sebagainya. Itu muncul juga kesan terhadap Biyung sebenarnya, itu judulnya Biyung. Saya teringat perjalanan Biyung saya ketika memperjuangkan saya dan sebagainya, itu yang mengalami kemarau panjang dan sebagainya. Itu dari sana, jadi munculnya begitu, nggak ada rekayasa apa-apa. Jadi justru ketika dipesan saya buat puisi oleh orang gini, itu malah nggak bisa. Terus itu kan kalimat-kalimat itu kan keluar begitu saja. Ketika ada sesuatu yang mungkin menyentuh hati Pak Kriswo, itu termasuk diksi pemilihan katanya itu juga muncul begitu saja kalimat-kalimatnya. Iya, jadi nanti sesekali muncul diksi tertentu. Nah, ketika kemudian kita sambungkan dengan tema yang akan saya keluarkan, pesan apa yang akan saya sampaikan, itu saya kait-kaitkan. Nanti diksi itu kemudian tekola. Setelah saya tulis, saya baca ulang berkali-kali. Dan ini karena itu merupakan suara hati sebenarnya bagi saya. Itu puisi itu adalah ibarat sampah yang sudah didaur ulang menjadi yang sampah itu, entah sampah penderitaan, sampah keluh kesah, kebahagiaan dan sebagainya. Kemudian saya olah dalam bentuk kata didaur ulang, kemudian nanti saya berharap keluarnya itu menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh banyak orang, kesannya juga ada keindahan, biasanya ada kritik, ada saran dan sebagainya. Jadi diksi-diksi itu punya muncul tiba-tiba. Ini beberapa antologi puisi ya,
yang ada puisinya Pak Krisno ini banyak sekali buku-bukunya ini. Terus apa ya namanya? Yang itu kemarin Pak Krisno, yang puisi tunggalnya Pak Krisno itu. Nah, ini puisi tunggalnya Pak Krisno berjudul Gigir Bukit Sinawing. Ini Gigir Bukit Sinawing ini ada berapa puisi ya? Ada 99. Ada 99 puisi yang saya yakin bahasanya itu apa ya? Saya baca itu bahasanya sederhana tapi sangat menyentuh. Ya, ini bisa ceritakan untuk ini apa ya namanya proses kemudian tahun berapa ini ya Pak? Tahun 2017. Tahun Terbit Mei 2017. Mei 2017 ini Gigir Bukit Sinawing. Ya ceritakan apa namanya proses pembuatan bukunya atau mungkin seperti apa lah. Ya. Ini sebenarnya terbitnya buku saya ini adalah saya anggap sebuah anugerah. Karena saya tidak bermimpi sama sekali puisi saya akan terbit dalam antologi tunggal saya. Iya. Ini kan kebetulan saya waktu itu aktif di grup Facebook Dapur Sastra Jakarta. Saya sering upload di sana di grup itu puisi karena anggota grup itu seperti diwajibkan dalam tanda kutip itu setiap hari mengupload puisi di sana maksimal 1, kemudian nanti dibaca teman-teman, dikritisi dan sebagainya. Nah, kebetulan setelah beberapa lama itu sekitar ada 3 atau 4 tahun itu, kemudian dari admin Dapur Sastra Jakarta itu menghubungi saya, Mas Riswo puisinya mau saya terbitkan boleh, gitu. Terus silakan dihimpun saja dari puisi-puisi yang pernah penjenengan upload di DSC Dapur Sastra Jakarta, itu nanti dipilih yang dulu mendapat sorotan baik dari penyair-penyair senior. Karena saya pilih, saya himpun dari 100 sekian, 200 sekian puisi. 99. Iya, kemudian saya kasih ke teman-teman penyair yang lebih senior. Tolong dikurasi. Oh iya. Kemudian lolos 100 lebih. Tapi kemudian saya himpun lagi, saya revisi yang bahasanya kurang pas dan sebagainya. Kemudian saya kirim ke DSC itu masuk 99 judul. Nah, ini diterbitkan. Jadi dikurasi lagi di sana. Iya. Dan ini terbitnya ini saya tidak membayar ini. Karena diminta oleh penerbitnya itu Teras Budaya Jakarta. Teras Budaya itu yang adminnya adalah admin ini adalah yang pemilik Teras Budaya Jakarta. Saya dengan sistem saya dikirim buku, nyetak sekian yang hak penerbit berapa, yang hak saya berapa, royaltinya jual sendiri begitu. Ini jadi ini sebuah mimpi sebenarnya yang kemudian jadi kenyataan, yang sama sekali saya tidak pernah menyangka sebelumnya kan memang. Tapi memang keinginan bikin buku ada. Ya. Cuman saya waktu itu belum bermimpi ada penerbit yang meminta istilah bonus diterbitkan secara gratis gitu dari sana. Iya. Ini bagus sekali teman-teman. Puisi masih ada nggak ini? Masih. Kemarin diterbitkan berapa eksemplar? Itu sekitar 100 ya Pak. Ada beberapa ini juga ada pesanan dari Kalimantan lagi. Jadi Bukit Sinawing ini adalah sebuah bukit yang ada di desa Cionja ini. Di sebelah mana ya Pak? Sini ya. Iya. Ini saya kira nanti Sinawing ini menjadi apa ya, legenda, legend. Ya selain ini juga ini banyak sekali buku-buku antologi. Berapa buku antologi yang pernah itu ada 20-an kayaknya, atau antologi bersama ada 20-an buku. Ada beberapa yang juga saya belum dikirim bukunya juga. Nah, geguritan juga ada ya, banyak ya. Nah, saya pengen tahu ini geguritan itu sebenarnya apa sih? Geguritan itu sebenarnya puisi bahasa Jawa. Puisi bahasa Jawa. Itu maksudnya kalau guritan bahasa Banyumasan. Kalau bahasa Banyumasan itu disebut guritan. Kalau yang bahasa Jawa secara umum itu geguritan. Jadi kalau ini guritan ini berarti Banyumasan. Bahasa Banyumasan, ya, ngapak gitu ngapak ya. Ya. Ya.
Saya malah baru tahu ini. Bahasa Penginyongan. Bahasa Jadi keguritan ini sama sebenarnya dengan puisi, iya. cuman pakai bahasa bahasa Jawa gitu. Kalau guritan bahasa Banyumas. Ini saya juga sudah ada rencana sih untuk menerbitkan kumpulan guritan saya yang berbahasa Banyumas. Sudah lagi saya. Itu sudah ada berapa banyak puisi? Ya 100-an kayaknya ada mungkin. Oh, berarti guritan nanti ya? Iya, guritan. Itu Pak Kriswo, guritannya. Saya menjadi pelanggan nomor 1 nanti. Oke, teman-teman Kabar Gemelar, ini masuk ke pertanyaan terakhir dari kami. Tapi sebelumnya mau mengingatkan dulu kepada teman-teman Kabar Gemelar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya biar teman-teman yang lain tahu dan kita juga terus bisa memberikan informasi yang bagus kepada teman-teman semua. Oke, tadi sudah ngobrol panjang lebar dengan Pak Kriswo. Yang terakhir mungkin kita belum tanya pengalaman beliau sebagai seorang penyair. Ini pengalamannya seperti apa? Sebagai seorang penyair itu pernah kemana saja atau mungkin diundang oleh siapa saja begitu Pak Kriswo? Terima kasih. Sebenarnya menulis puisi itu muncul sejak saya sekolah dulu di tahun 84-an saya mulai senang nulis. Pada tahun 89 itu pernah puisi saya dimuat di tabloid nasional. Itu SD? Enggak, saya sudah pas tamat PGA itu. Di PGA saya di PGA mulai senang nulis. Dan saat tamat PGA saya ngirim puisi. Waktu itu pakai mesin ketik itu yang pakai surat. Tahun 88 itu dimuat di tabloid nasional waktu itu. Itu ada kebahagiaan yang luar biasa. Bukan materinya, tapi begitu saya dikirimi tabloidnya, saya baca nama saya ada puisi saya itu. Pertama kali itu puisi saya nongkrong di media massa itu. Ada apa ya, ada rasa bahagia sekali, kebanggaan. Nah, ini kemudian saya berhenti nulis setelah saya berkeluarga itu karena mungkin kesibukan ekonomi. Saya harus berjuang untuk keluarga sehingga kemudian saya lupa nulis. Sebenarnya nggak lupa, cuman tidak pernah saya dokumentasikan tulisan-tulisan saya. Kemudian tahun 2013 itu saya kembali intens nulis ketika saya bergabung dengan Mas Edi Pranata di Jaspinka. Kemudian saya aktif nulis kembali. Nah dari sana kemudian saya kenal banyak komunitas-komunitas penyair. Kadang ada acara kayak talkshow memo penyair yang waktu di Jember ada kegiatan talkshow di sana. Saya juga diundang. Kemudian saya juga baca puisi ini waktu itu gerakan moral rakyat Jember, menolak koperasi roadshow-nya di sana di Rumah Budaya Pandalungan. Ini saya jadi pengalaman naik kereta 13 jam setelah sana baca puisi pulang gitu. Tapi ada kebahagiaan ya bersama saya. Kemudian juga sering diundang jadi juri lomba baca puisi baik tingkat kecamatan di luar Gumelar, kadang tingkat kabupaten, dan pernah saya diundang untuk jadi juri lomba puisi tingkat nasional itu pas waktu itu tinggal di Purwokerto. Penyelenggaranya adalah itu EHI, Event Hunter Indonesia. Yang peserta lombanya itu sampai ratusan banyak. Kemudian disaring sampai tinggal 6 finalis nulis puisi. Kemudian di sana tinggal membaca. Nah, kebetulan saya bisa membayar sama Dewan Daru jadi juri di sana. Pengalaman saya di sana yang jelas intinya dengan puisi ini kemudian saya banyak ruang untuk silaturahmi dengan orang-orang merdeka, artinya orang-orang yang pikirannya tidak tersekat dengan kepentingan tertentu. Enggak, di sana saya belajar kemerdekaan, belajar merasakan rasanya banyak orang, belajar peduli dan sebagainya. Jadi harapan saya ketika
kita menulis itu bukan hanya sekedar tuangan emosional, tapi memang pengendapan rasa yang benar-benar kemudian kita lontarkan dalam bentuk tulisan. Daripada kita ngorong-ngorong, marah-marah ke orang tanpa jelas, ketika kita buat puisi jadi kemarahannya jadi indah. Kemarahan saja bisa jadi indah begitu, apalagi rasa senang dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian saya asik di sana, karena sebenarnya menghibur diri saya, juga saya banyak mengasah rasa saya, lebih punya kepedulian dan sebagainya. Jadi pengalamannya menarik dan indah. Kemudian saya bisa silaturahmi dengan tokoh-tokoh kesenian, tokoh-tokoh sastra yang justru saya tadinya bermimpi pun tidak ketemu beliau, yang bisa. Ya, apa ya, berawal dari puisi kemudian menjadi apa namanya ya, punya banyak bersilaturahmi dengan berbagai kelompok masyarakat gitu ya, orang-orang yang dari mungkin seniman-seniman senior bisa dikatakan seperti itu juga akhirnya kan bisa menimba ilmu juga itu ya Pak. Oke teman-teman, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Kriswo, seorang pendidik, kemudian penyair, juga seorang apa ya namanya ya, ahli penyembuhan, bukan pengobatan ya, penyembuhan dengan ATS, sistem Sonteng. Demikian tadi bincang-bincang kita, semoga bermanfaat bagi teman-teman Kabar Gumelar semuanya dimanapun berada. Jangan lupa untuk subscribe, like, kemudian share video-video dari Kabar Gumelar. Oke, terima kasih Pak Kriswo atas waktunya. Mudah-mudahan Pak Kriswo sehat selalu, lancar dalam kegiatannya. Amin ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.